host. Pada podcast kali ini kita akan berbicara pandangan sunat wanita di berbagai pulau, terutama di Pulau Jawa dan Pulau Sulawesi. Untuk lebih lanjut kita panggil bintang tamu dari Pulau Jawa dan Pulau Sulawesi. Yeay. Halo Mbak Nisa, apa kabar? Halo Mbak Ame. Oke Mbak Ame, boleh langsung perkenalan diri? Oh baik, terima kasih Mbak Zara. Oke, hai. Aku Ame, aku perwakilan dari suku Jawa. Sekarang mau ya Mbak Nisa? Halo, aku Nisa, aku dari perwakilan dari Pulau Sulawesi. Baik Mbak Nisa, Mbak Ame, terima kasih udah menghadiri. Di sini kita akan berbicara tentang sunat pada perempuan. Ini mau dari daerah mana dulu ya? Jawa atau Sulawesi? Mungkin dari Sulawesi dulu ya. Dari Sulawesi dulu. Oke. Mbak Nisa, sebenarnya apa sih sunat perempuan itu? Bedanya sama sunat laki-laki apa ya? Kalau dari Sulawesi sendiri, terutama daerah Sulawesi Tenggara, biasa disebut itu dengan sunat. Kalau sunat perempuan itu bisa disebut kankilo. Bedanya dengan sunatan laki-laki, kalau sunat laki-laki itu hal yang wajib ya dilakukan. Tapi kalau sunat perempuan itu cuma bagian dari tradisi saja. Kenapa ada tradisi sunat perempuan di daerah Mbak Nisa? Tradisi ini kan termasuk turun-temurun ya. Jadi secara tidak langsung orang-orang bakal terus mengikuti tradisi tersebut. Oke. Kalau dari Pulau Jawa gimana Mbak? Kalau dari Pulau Jawa dulu ya, kalau tradisi dulu itu kayak sunatan untuk perempuan itu kayak buat pembersihan gitu dari lahir sampai sudah disunat gitu. Jadi itu tuh waktu masih bayi ya, enggak kayak udah usia sekolah atau gimana kayak laki-laki, enggak, itu tuh harus dari bayi ya kalau di Jawa. Oke, kalau di Sulawesi gimana? Biasanya kalau dari Sulawesi itu udah di umur SD ya. Oh, udah gede ya. Udah gede. Udah masuk sekolah. Oke, untuk terus gimana saja sih sunatan perempuan itu yang masih dilakukan kalau di daerah Sulawesi? Di daerah Mbak sendiri masih dilakukan sampai sekarang atau gimana? Kalau daerah sendiri masih sering dilakukan. Kalau di Jawa masih dilakukan? Kalau di Jawa tuh sebagian besar ya, kalau sekarang tuh udah mulai jarang sih dilakukan. Jadi kan kalian tuh ada ya tradisi sunat wanita, itu tuh ada nggak sih dampak bagi kesehatannya? Hubungannya sama medis ada nggak? Aman nggak sih kalau sunat wanita itu? Sebenarnya kalau dari pandangan orang-orang seperti itu, sunat wanita itu apa ya? Bisa dibilang hal tabu yang kayak bisa mengakibatkan infeksi. Jadi kalau untuk pengaruh medisnya itu termasuk hal besar sih kalau ada kesalahan sedikit. Iya, saya ketahui juga kalau sunat wanita itu kan dia nggak dilakukan medis kan? Dia cuma pakai dukun gitu kan? Saya tanam suruh di bagian. Iya. Apa sih ya? Pasti banyak resiko-resikonya kan Mbak, kayak infeksi dan lain-lainnya. Kalau dari segi agama Mbak Ami, itu ada nggak di ajaran agamanya? Kalau di Jawa ya, setahu saya itu sebagai mungkin spiritual gitu loh. Oh, spiritual itu berlaku di agama Islam, Kristen atau gimana? Atau hanya Hanya di agama Islam. hanya di agama Islam aja? Oke. Terus pandangan ulama itu setuju nggak sama adanya sunatan wanita ini? Kalau dari pandangan ulama sih enggak ya, karena itu kan termasuk semangat dari adat istiadat aja ya. Jadi kalau dari saya sendiri itu pengaruh agama kita kurang ya, nggak terlalu sunatan. Terus kan apa ya, di tempat Mbak Nisa sama Mbak Ame sampai sekarang masih dilakukan sunat wanita. Nah, ada nggak sih pro kontranya di masyarakat? Misalkan ada yang masih ngedukung, ada yang enggak. Rasanya kenapa ya? Kok masih ada yang ngedukung? Padahal kan sunat wanita itu kalau di zaman sekarang tuh nggak boleh dilakukan karena beberapa faktor resiko untuk kesehatan. Nah, jadi apa sih yang bikin bahwa sunat itu masih dilakukan sampai sekarang? Kenapa ya? Kalau dari saya sendiri mungkin karena tradisi ya. Jadi orang tuh harus ikuti tradisi, karena kalau nggak diikutin pasti jadi omongan orang-orang ya. Jadi cuma bisa dua hal aja, kalau nggak diikutin ya harus siap untuk jadi bahan bicara, bahan omongan. Nanti tradisinya bentur ya? Iya, tradisinya
sih rasanya? Emang berdampak positif atau gimana? Kalau dari saya, pengalaman saya sendiri, kebetulan saya mengalami hal tersebut kan. Kalau menurut saya itu untuk dampaknya mungkin tidak ada ya, cuman sebagai simbol saja. Ya udah sih ikutin leluhur aja ya. Iya. Oke. Tapi kalau menurut kalian ya masih layak gak sih yang kayak gitu dilakukan sekarang? Kalau menurut aku sih layak nggak layak ya, tapi kayaknya lebih ke nggak layak, soalnya kan takutnya mereka tuh pakai alat-alat yang Ya, tidak ada steril, steril, kan? jadi sangat membahayakan bagi anak-anak yang takutnya ada infeksi atau ada yang menyebabkan sesuatu yang mengakibatkan kesehatannya menurut. Tapi kan kayak kenapa kan tadi itu masih dilakukan karena tradisi kan ya. Nah bisa nggak sih tradisi itu tuh diubah supaya kayak nilainya tuh nilai budayanya tetap ada tapi caranya tuh nggak kayak gitu, bisa nggak sih? Bisa nggak? Mungkin kalau kita mau merubahnya kayak ada banyak banyak kontranya ya, karena kan itu tradisi yang udah lama. Apalagi sama orang tua ya. Takut ada sesuatu yang mengakibatkan Cekcokan. antara. Oke, jadi kesimpulannya menurut kalian berdua sunatan perempuan itu banyak masalahnya atau banyak manfaatnya? Kalau dari saya sendiri kemungkinan lebih banyak masalahnya, terutama dari salah kesehatan. Kalau untuk pro-nya sendiri, mungkin kalau di daerah saya kan kalau habis sunatan itu pasti dibuatkan acara, yang nama acaranya itu seperti kata jadi anak-anak yang disunat itu bakal dapat hadiah dari keluarga yang sendiri, jadi mungkin itu aja. Kalau dari sisi kesehatan mungkin enggak ya. Kalau dari Mbak Fir, kesimpulannya gimana? Kalau dari saya nggak ada keuntungan apa-apa sih, karena kan sunat tuh kayak cuma disunat doang, habis itu udah nggak ada reward gitu. Jadi cuma disunat aja kalau di Jawa ya. Tapi kalau di Sulawesi ada. Terus sekarang kita diskusi ya Mbak. Kan kalian tuh sekarang di India. Nah, gimana sih menurut kalian kayak didengerin? Ibaratnya kan kalian tahu faktor resiko yang akan terjadi, apalagi kalian di sekolah di kesehatan. Nah, kalian itu kayak bisa nggak sih mempengaruhi keluarga kalian, orang tua kalian, karena kalian orang yang paham gitu kan di ranah kesehatan, kalian bisa mungkin kayak ngasih tahu ke mereka itu kalau ini tuh udah baik, bisa nggak? Ini nggak caranya? Mungkin kalau ke ibu sendiri ya, karena mungkin ini masih bisa dibilang nggak masih masuk dengan intensi. Tapi kalau umpamanya dia risiko-risiko seperti nenek atau ibu, mungkin bakal ada kontra yang besar ya, kamu kayak kok nggak mau sih, kayak pasti bakal banyak cekcoknya. Kalau Mbak Mei pendapatnya gimana? Kalau saya kurang lebih kayak Mbak Nisa ya, karena kan orang tua apalagi Sulit orang ya? tua itu kayak itu menerima kemajuan gitu ya. Oke, jadi pada kesimpulannya sunatan wanita ini dilakukan karena tradisi ya Mbak, ya kan sama kan Jawa sama Sulawesi sama. Tapi kalau dari masalah medis itu nggak ada. Berarti itu kita tuh ngikutin budaya dari nenek kita, jadi nggak ada kan dari medisnya itu. Oke, jadi ini tuh nggak semuanya kan di Indonesia dilakukan sunatan pada perempuan kan. Jadi cuman di daerah Jawa, Sulawesi, dan daerah sekitarnya. Makasih Mbak Nisa, makasih Mbak Abe. Saya Wadi Patipa Zahra sebagai host mengakhiri podcast kali ini. Dadah.